Oke, saya mau berbagi pengalaman ya, berbagi cerita bagaimana caranya kita kirim ke jurnal, kita submit ke jurnal ya. Kita sudah nulis nih, sudah nulis ya, kita memastikan diri bahwa tulisan kita orisinil ya, bukan yang ganti nama dari tulisan orang lain kemudian kita narasikan ulang, tidak yang demikian ya. Tapi kita menggunakan kaidah-kaidah moralitas ya, kaidah-kaidah akademis dalam penulisan karya ilmiah. Seandainya mengutip, ya sebutkan nama orang yang punya ide tersebut, sumbernya dari mana. Ini adalah kaidah akademis ya, kaidah tata tulis ya, termasuk kaidah moral ya. Jadi kalau kita mengklaim tulisan orang lain sebagai tulisan kita, ini berbahaya. Ini bisa disebut sebagai tindakan plagiasi. Oke ya. Nah, jadi sudah dipastikan. Kalau sudah dipastikan tulisan kita orisinal, ide kita ide orisinal, tidak hanya ngambil judul tulisan orang lain kemudian kita otak-atik dikit gitu, tidak yang demikian ya. Nah, oke, jadi setelah jadi kita pastikan untuk cek Turnitinnya ya. Sudah ya dicek Turnitin ya. Mahasiswa saya minta untuk berburu ya jasa cek plagiasi ya, similarity di toko-toko online kan banyak ya, ada yang sudah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 dan seterusnya. Ya, kalau sudah dipastikan itu di bawah 15% atau 20% ya, jangan sampai lebih dari itu, kita berani nih untuk submit atau kirim ke jurnal ya. Caranya sebelum kita kirim kita mesti register dulu ya. Kita harus daftar atau harus memiliki akun terlebih dahulu ya. Oke, caranya bagaimana? Klik ini ya. Oke, muncul nggak? Bagaimana muncul? Muncul, Pak. Muncul. Sudah muncul tulisan register? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau sudah kita mulai nih daftar-daftar nih. Ya. Kita mulai. Sudah ya? Oke, caranya ngisi bagaimana, teman-teman ya? Caranya ngisi kita isi dari username dulu. Kita mau buat username ya. Saya senang sekali nih buat username pakai nama Danang gini ya, pakai nama Danang 25 ini senang ya. Passwordnya silahkan dibuat misalnya. Oke, passwordnya ya sesuai selera, biasanya minimal 6 karakter. Yang mudah diingat ya, nggak usah ribet-ribet ya. Kemudian kalau diminta mengisi ini ya kita perlu mengisi nih sesuai yang ada di gambar. Ini misal 6, T-nya kecil, H besar, 9, NF ya. Kemudian first name ya kita isi nama Danang. Oke. Kalau hanya 2 suku kata berarti kan tidak punya nama tengah ya. Kita kosongin ya. Kemudian last name kita kasih nama Prasetyo karena nama saya Danang Prasetyo. Bagaimana kalau mahasiswa hanya memiliki nama satu suku kata saja Danang gitu. Maka yang diisi first name-nya Danang, last name-nya juga Danang gitu ya. Kemudian inisial saya DP ya, Danang Prasetyo gitu. Gender ya, gendernya silahkan sesuaikan ya. Laki atau perempuan gitu ya. Jangan pilih yang other ya, jangan ya. Kemudian afiliasi ya, kita isi dengan nama kampus kita. Kampus home base saya ini. Oke, nanti teman-teman silahkan sesuaikan nama kampusnya ya. Saya contoh seperti itu. Kemudian emailnya, ya, saya pakai email yang kita pakai email yang aktif ya. Oke, kita pakai email yang aktif. Konfirmasi emailnya kemana? Kita pakai email yang aktif juga ya. Oke. Kemudian URL ini kalau kita sudah punya web sendiri atau blog itu diisi ya. Atau kita punya
alamat Google Scholar silahkan diisi sini ya. Kemudian teleponnya ya 085643643084. Kemudian mailing address, jadi ini alamat surat menyurat kita ya, nanti diisi disesuaikan begitu ya. Country Indonesia gitu. Oke. Sudah dipilih, kemudian konfirmasinya ke email, saya bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya selain jadi pembaca, saya akan jadi autor atau penulis. Ya. Nanti kalau ada pilihan di bawah sini reviewer, dikosongin ya. Kalau ada reviewer dikosongin karena kita mendaftar sebagai penulis, bukan sebagai reviewer atau peneliti tulisan orang lain atau penelaah tulisan orang lain. Kalau sudah kita register ya. Oke. Register ya. Oke. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, oke. Oke, sudah. Oke. Ya, kalau ada keterangan ini berarti ada hal yang perlu diperbaiki ya. Oke. Berarti saya sudah pernah daftar ini. Oke, kalau sudah pernah daftar, coba saya masuk ya. Gitu contoh daftarnya ya. Nah, ini kalau sudah daftar, kita diminta untuk login ya. Loginnya diisi saja passwordnya ya. Tadi kita buat password kombinasi angka, huruf atau apa gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau sudah berhasil daftar, tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak bahwa usernya adalah Danang25 seperti yang saya buat tadi? Bagaimana? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi setelah saya register tadi, sudah muncul nih profil saya seperti ini. Nama saya Danang25. Bagaimana kita kirim tulisannya? Kita masuk ke sini. Ini user, kemudian ada author ya. Kita kan tadi daftar sebagai author ya. Nah, sebagai author maka kita klik submission, klik di sini. Oke, klik sini. Nah, ada tahap-tahapannya teman-teman semua. Ya, kita baca bla 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 bla, pastikan tulisan kita sudah sesuai template-nya, aturannya, misal ukuran hurufnya ya, spasinya, bisa juga kolom dan lain sebagainya. Kalau sudah yakin, centanglah semua di sini ya. Kemudian kita menyatakan setuju, maka kita centang di sini ya. Setuju ya, kita ikuti aturan yang ada di pengelola jurnal, kita ikutin, kemudian kita save and continue. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tahap 2 nih. Upload ya. Kita upload naskah kita yang mau kita kirim. Klik choose file, kemudian kita pilih file kita ya. Kita pilih file kita simpan di mana tadi? Kita nyimpen naskah kita di D misalnya. Oke, kalau sudah kita muncul ya. Kalau kita sudah choose file, kita pilih kemudian kita upload ya. Klik upload. Nah, oke. Menunjukkan tulisan kita terupload dengan baik, itu ada keterangan submission file ya, bahwa nama file saya ini ya dideteksi oleh jurnal dengan ID seperti ini, kemudian judulnya ini tadi di file saya, ukurannya ini, tanggal uploadnya sekian ya. Nah, kalau sudah kita save and continue. Oke, klik ya. Oke,
Nah, ini adalah enter metadata. Metadata ini artinya kita harus melengkapi identitas kita harus melengkapi data diri, kita melengkapi nama penulis, dan lain sebagainya. Ini penulis pertama sudah muncul. Bagaimana kalau penulisnya lebih dari satu? Nah, ada 2, 3 ya, seperti kelompok teman-teman, yaitu nanti add author ya. Muncul nggak tulisan add author di tempat kalian, di layar kalian? Muncul, Pak. Muncul. Oke. Ya, ini penulis pertamanya seperti ini, sudah muncul nama saya. Kemudian saya perlu tambah author. Oke. Kita tambah autornya. Nah, oke, kita tambah autor. Oh, autornya kurang satu lagi, kita tambah lagi, nanti dilengkapinya. Nanti usahakan yang daftar ini yang penulis pertama biar mudah gitu ya, biar mudah karena otomatis akan muncul di atas ya. Yang daftar itu namanya akan muncul di atas. Sedang misalnya di naskah ini saya sebagai penulis ketiga misal, nanti bisa ditukar ini, dikebawahin gini. Nah, udah ya, di bawah ya. Nih. Oke. Saya ke bawahin lagi karena saya penulis ketiga. Nah, nih. Saya sudah jadi penulis ketiga. Nah, maka diusahakan nanti yang daftar, kalau bisa penulis pertamanya, karena namanya akan otomatis muncul di atas. Seandainya yang daftar akun, yang submit penulis kedua, ketiga, ya nanti caranya ini. Klik anak panahnya, begitu ya. Penulis pertama ini kawan saya kasih nama Dwi ya. Nama belakangnya Rianti ya. Emailnya misal dwirianti@kampus.ut.ac.id. Jangan lupa ya dilengkapi ya. Dilengkapi alamat emailnya. Kemudian afiliasinya ya. Nah, afiliasinya jangan lupa ditulis ini kampusnya misal ini ya teman saya Universitas Terbuka. Nah, oke. Kemudian negaranya adalah Indonesia. Oke, kita cari Indonesia dulu. Nah, ya. Oke. Kemudian penulis keduanya kita tulis, saya punya kawan namanya Sabit ya. Nama akhirnya Irfani. Oke ya. Kemudian emailnya Sabit Irfani. Emailnya sabit.irfani08@gmail.com. Gitu ya. Kemudian saya tulis Universitas Negeri Yogyakarta, nah, Indonesia. Oke, ya. Oke, ini penulis satu di sini urut paling atas, penulis kedua, saya sebagai penulis ketiga nih. Oke. Kemudian kita tulis nih, ya kita lengkapi. Judul tulisan kita adalah nih misalnya. Oke, ini ya. Nah, kemudian abstraknya nih. Nah, kita copy dari tulisan kita biar nggak perlu ngetik lagi ya. Kemudian keyword jangan lupa nih keywordsnya kita isi sesuai yang sudah kita tentukan kata kuncinya. Jadi kalau ada orang lain mencari tulisan kita mudah ya. Nah, karena kita sudah kasih kata kunci. Nanti kalau orang lain mau nulis kemudian nyari artikel tentang budaya nasional Ki Hajar Dewantara langsung ketemu tulisan karena sudah ada keyword kata kunci. Jangan lupa pemisahnya titik koma nih, tanda titik koma.
Inggris ya. Kemudian ini dikosongin, referensi ini daftar pustaka ya. Kita kan sudah punya daftar pustaka yang banyak ya. Rata-rata jurnal mensyaratkan minimal 20. Ya, kita copy ke sini daftar pustakanya nih ya. Kalau sudah terisi, kita save and continue ya. Oke. Oke. Nah, masuk ke tahap keempat, step keempatnya adalah upload suplemen ya. Kalau penelitian kita kualitatif ya, tidak perlu upload ini ya, tidak perlu. Upload suplemen ini biasanya penelitian-penelitian kuantitatif yang membuktikan ini loh olah datanya demikian, kemudian data mentahnya demikian ya, untuk meyakinkan reviewer ya, untuk meyakinkan pengelola jurnal bahwa penelitian itu dilakukan dengan rumus yang benar dan lain sebagainya, itu biasanya diupload ke sini. Tapi untuk penelitian kualitatif ya tidak perlu diisi ini ya, dikosongin nggak masalah ya. Kalau sudah ya yang step 4 kita kosongin, kita lanjut save and continue ya. Oke. Nah, kita masuk langkah terakhir nih, konfirmasi ya. Bahwa tulisan kita, nama tulisan ini ya, filenya, kemudian kita klik finish ya, submission ya. Nah, kita klik. Oke. Nah, oke ya. Kalau sudah klik finish, nanti di profile sudah muncul. Nah, oke. Nah, gini. Bukti kalau tulisan kita sudah terkirim ya, adalah ada satu tulisan aktif di sini ya. Beda ya. Nah, kalau tadi kan kosong seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah ada tulisan satu aktif seperti ini, kita klik ini. Klik. Nah, inilah tanda tulisan kita sudah terkirim ke pengelola jurnal ya. Statusnya masih menunggu persetujuan dari pengelola jurnal ya. Nanti kalau tulisan kita diterima, nanti ada in review ya, revision atau editing atau publish. Ini statusnya beda-beda di sini. Nah, yang dikumpulkan ke Google Form ya sebagai bukti kalau tulisan kita sudah submit adalah ini ya. Ini kita screenshot ya, nanti kita jadikan bukti kalau tulisannya sudah di-upload gitu. Oke, ini tanda kalau tulisan kita sudah terkirim ya. Bagaimana kalau kita ingin menunjukkan kalau tulisan kita diterima misalnya? Tulisan kita diterima. Oke, saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan tulisan yang sudah dikirim dan diterima. Bagaimana? Sudah berganti tampilannya? Proses, Pak. Proses ya. Ini saya kirim tulisan ke jurnal lain misalnya, dan statusnya sudah diterima ya, sudah diterima. Oke, nah ini misal ke jurnal citizenship ini saya sedang kirim tulisan nih ya, saya login dengan akun saya, kemudian kita cek tulisan yang sudah saya kirim, bagaimana statusnya, ini diterima atau tidak ya. Oke, kita cek menuju dashboard saya. Nah, nih ada satu tulisan aktif ya di sini ya, teman-teman ya. Terlihat ya? Bagaimana terlihat ya? Saya terlihat. Nah, ini ada tulisan satu aktif, ada dua tulisan yang diarsipkan ya. Diarsipkan di sini bisa saja tulisan saya ditolak atau tulisan saya sudah diterbitkan ya sebelumnya. Kalau aktif ini berarti statusnya masih aktif ya, belum terbit. Kalau sudah terbit nanti bisa diarsipkan
bisa juga muncul di dashboard kalau proses ya, kalau masih proses editing ya menjelang terbit itu masih muncul di dashboard sebagai tulisan yang aktif. Kita cek tulisan yang aktif nih, tulisannya aktif. Nah, ini. Kalau kiriman tulisan saya sebelumnya yang saya kirim, ini statusnya in review. Apa itu in review? Berarti tulisan kita itu diterima ya. Sedang ditelaah oleh peninjau jurnal ya, tim ahli dari jurnal tersebut, tapi tim ahli, tim peneliti itu sudah tertarik dengan tulisan kita sehingga oke, tulisan ini saya terima ya, maaf, pengelola terima, kemudian dicek kelengkapan yang kurang apa saja, kemudian kontennya yang kurang apa saja, maka nanti ada masukan di sana gitu ya. Nah, ada masukan. Ini contoh tulisannya diterima ya. Kemudian tadi contoh tulisan yang ya, kalau arsip apa Pak? Ya, kalau arsip ini ya, tulisan kita pernah terbit ya, atau tulisan kita pernah ditolak misalnya. Oke, ini saya pernah kirim tulisan tetapi diarsipkan, ditolak ya. Oke, ini ditolak. Ini statusnya seperti ini. Kalau yang seperti ini, oh volume 6 nomor 2, oh berarti saya pernah kirim tulisan dan statusnya diterbitkan. Ya, ini bedanya ya. Ya kalau in review ini berarti masih proses ya. Nanti masih ada perbaikan ya. Masih ada perbaikan. Nanti kita cek ya perbaikannya ada di mana saja misalnya. Kita klik di sini di tulisan status ini in review ini kita klik ini. Nah, setelah kita klik nanti muncul ya. Nah, besok ada di sini ya. Ya, kita cek di ronde pertama ini ya, sesi pertama ini apa saja masukan dari reviewer ya, nanti bisa diklik. Nanti ada upload file di sini bisa kita klik, kita cek ya, kita cek. Nah, nanti tulisan kita kalau sudah kita perbaiki ya, kita perbaiki karena ada masukan dari reviewer, kita perbaiki, kita sempurnakan, nanti kita upload di sini ya, choose file ini. Kalau tulisan kita berdasarkan di sini nanti kalau kita baca ada masukan dari reviewer, kita klik, kita download, kita perbaiki. Kalau sudah diperbaiki nanti diupload di sini ya. Upload author versi. Jadi versi penulis yang terakhir yang sudah diupdate, yang sudah diperbaiki, diupload di sini, kemudian diklik upload gitu ya. Oke, ada contoh lain misal ini di jurnal lain yang menunjukkan ternyata ada masukan ya dari pengelola jurnal gitu. Perlu diperbaiki. Ya, sudah berganti belum web jurnalnya? Sudah ya? Oke. Ini saya pernah kirim tulisan di sini, kemudian perlu diperbaiki. Ini ada contohnya gini. Oke, kita lihat. Kita lihat profil saya. Kemudian kita cek ya riwayat pengiriman jurnal yang sebelumnya. Oke, ini saya pernah ini ya. Saya pernah kirim jurnal seperti ini tampilannya. Masing-masing jurnal punya tampilan web yang bervariasi ya, berbeda. Tetapi pada intinya sama, langkah-langkahnya mirip sekali, serupa. Saya pernah kirim tulisan, kemudian ada masukan dari tim reviewer di sini. Ada nih, saya klik nih. Nah, pernah ada masukan nih dari tim reviewernya, dari Asep Ginanjar ya. Format penulisan, mohon format penulisan disesuaikan dengan template. Oh, ternyata meskipun saya merasa yakin ini sudah oke, setelah saya kirim masih ada yang kurang nih, belum sesuai template, maka tim reviewer akan memberi masukan pada kita. Bisa juga selain template diminta untuk memperbaiki tata tulisnya, memperbaiki isinya, menambah sumbernya, bisa juga nanti ada semacam diskusi itu, semacam chatting itu di jurnal tersebut. Oke, gitu ya. Oke. Saya tunjukkan lagi misal contoh jurnal yang sedang dalam proses
Bentar ya. Oke, ini. Nih. Saya pernah kirim jurnal ke sini. Nah. Saya pernah kirim jurnal ke sini. Nah, jurnal ke sini ya. Oke, saya coba login ya. Nih, kalau statusnya arsip gini, ya, bisa juga jurnal kita sudah pernah diterbitkan. Nah, oke, bisa juga jurnal kita ditolak nih, ya ditolak, gitu ya. Kita coba ke sini, kita cek dulu. Nah, nih, ini loh teman-teman semua ya, yang dimaksud dengan catatan dari reviewer. Reviewer itu orang yang meninjau tulisan kita. Orang yang meminta kita untuk memperbaiki tulisannya supaya sempurna, supaya sesuai dengan isinya, sesuai dengan template-nya, sesuai dengan scope-nya. Ini namanya reviewer ya. Nah, saya pernah kirim tulisan, kemudian dapat masukan dari reviewer ya. Bahkan ada 2 reviewer nih. Reviewer A, reviewer B. Dari A diminta untuk memperbaiki bagian pendahuluannya. Oleh reviewer B diminta untuk memperbaiki metodenya. Misalnya. Kemudian setelah saya baca nih masukan dari reviewer, catatan dari reviewer, kemudian jadi ngecek catatan dari reviewer seperti apa, ini di-download saja nih. Ya, kode tulisan angka ini, yang RV ini, yang revisi ini, kita download, kemudian nanti kita sesuaikan, kita perbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kita upload di sini ya. Choose file, kemudian hasil revisinya yang mana filenya, kemudian dipilih, kemudian di-upload ya. Nanti di author version akan muncul seperti ini. Tandanya kita sudah upload hasil revisi. Itu teman-teman ya. Ini menunjukkan ya. Maka kita kalau sudah submit jurnal, kita bertanggung jawab untuk ngecek ya. Kita submit nih hari Sabtu ya, mungkin Sabtu minggu depan kita cek ya. Sabtu berikutnya misalnya seminggu sekali kita cek ada nggak tulisan kita sudah diterima atau belum, tulisan kita layak enggak sama penerbit jurnal itu, ada catatan enggak ya, atau ditolak ya. Kalau ditolak kita alihkan ke penerbit lain ya. Kalau diterima ada revisi, apa saja revisinya dicermati, dipelajari untuk kita perbaiki, nanti kita upload kembali. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini apakah apabila ada revisi dari tim reviewer atau pengelola jurnal, nanti akan muncul di akun kita ya. Akun. Tadi kan kita buat akun nih supaya kita bisa upload, bisa submit, bisa kirim tadi ya. Nah, ini catatannya ada di sini ya. Nah, catatannya ada di sini. Ini bentuknya file asli kita, file asli yang kita unggah dulu, kemudian sama tim reviewer di sebelah kanannya itu dikasih note gitu ya. Dikasih catatan itu. Ini diperbaiki, ini ditambahi, ini dirubah, ini dikurangi, ini dihilangkan, ini tata tulisnya disesuaikan dan lain sebagainya, nanti ada di sebelah kanan tulisan kita begitu ya. Ini bisa juga nanti konfirmasinya melalui email, bisa juga melalui akun kita ya. Tetapi kalau melalui email berarti di akun kita sudah ada. Tapi belum tentu di akun kita ada, tidak dikonfirmasi ke email juga bisa. Maka fokus utamanya kita ngecek ke akun kita ya. Akun yang kita buat untuk kirim
jurnal tersebut. Karena belum tentu itu akun tersebut terkoneksi dengan email aktif kita, terkoneksi dengan nomor WA kita ya. Ada beberapa pengelola jurnal belum secanggih itu misalnya. Ya, atau pengelolaannya masih masih bagus ya, belum bagus sekali ya. Kalau bagus sekali mungkin dikabari ini diterima, ada perbaikan ini, silahkan cek akunnya, silahkan cek emailnya. Tapi jarang sekali yang dikabari itu. Nanti kita mantau ke akun kita ya, gitu ya. Oh iya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain?